Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Human Resource Information System atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Sebenarnya apa sih itu Sistem Informasi Sumber Daya Manusia? Ya. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau Human Resource Information System adalah sebuah bentuk pertemuan antara teknologi informasi dengan ilmu manajemen SDM, seperti dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan. Jadi sistem ini biasanya dipakai atau digunakan di bagian perusahaan, ya, di bagian personalia seperti itu. Nah, pada mata kuliah SIM ini, ya, pada pelajaran Sistem Informasi Sumber Daya Manusia ini, kita nanti akan belajar mengenai yang pertama tujuan dan kegunaan sistem informasi sumber daya manusia, kemudian fungsi sistem informasi sumber daya manusia, contoh model sistem informasi sumber daya manusia, inputnya, outputnya, dan terakhir kita akan belajar mengenai karakteristik dari sistem informasi sumber daya manusia. Baik, ini ada quotes ya. Ketika HRD profesional menempatkan dirinya pada posisi karyawan, barulah akan benar-benar dapat memahami apa yang diharapkan karyawan dari perusahaan. Ya, ini adalah quotes ketika R&D atau HRD adalah menempatkan dirinya pada posisi karyawan, seperti itu. Nah, tujuan dan kegunaan. Sistem informasi sumber daya manusia mempunyai dua tujuan utama dalam sebuah organisasi. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi, di mana data karyawan, aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu. Banyak aktivitas sumber daya manusia lebih efisien dan lebih sedikit pekerjaan tulis-menulis dengan adanya otomatisasi dan tersedianya informasi yang lebih baik. Yang kedua, tujuan dari sistem informasi sumber daya manusia adalah supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Dengan mempunyai data yang mudah diakses, akan membuat perencanaan sumber daya manusia dan pembuatan keputusan manajerial didasarkan lebih banyak pada informasi dari mengandalkan persepsi dan institusi manajerial. Ya. Selanjutnya, kegunaan dari sistem ini. Ya. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan serangkaian proses yang mencakup pada pengumpulan bahan, peringkasan, dan penganalisaan data berhubungan dengan manajerial SDM dan perencanaan SDM. Aktivitas-aktivitas rekrutmen, seleksi pelatihan, dan pengembangan manajer karir, kompensasi, dan hubungan karyawan juga menuntut informasi yang tepat waktu dan akurat untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi sumber daya manusia dirancang untuk membantu para manajer membuat keputusan-keputusan yang lebih efektif. Nah, ini merupakan contoh model sistem informasi sumber daya manusia. Jadi di bagian input itu nanti ada sistem informasi akuntansi, subsistem penelitian SDM, kemudian subsistem intelijen SDM. Nah, data-data itu akan dihimpun, akan disimpan dalam sebuah database sistem informasi sumber daya manusia, kemudian menghasilkan output. Yang pertama, subsistem perencanaan angkatan kerja, subsistem perekrutan,
subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem kompensasi, subsistem benefit, dan subsistem pelaporan lingkungan. Nah, data-data ini yang akan digunakan oleh pemakai ya. Seperti itu. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu dari subsistem tersebut. Baik, yang pertama tadi ya, input dari sistem informasi sumber daya manusia tadi ada 3. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi gitu ya? Sistem informasi akuntansi menyediakan data akuntansi bagi karyawan atau bagi HRD sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil baik keuangan maupun non keuangan. Kemudian penelitian sumber daya manusia berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Contohnya penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, penelitian keluhan, seperti itu. Yang ketiga, intelijen sumber daya manusia. Intelijen sumber daya manusia berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan, meliputi intelijen pemerintah, intelijen pemasok, intelijen serikat pekerja, intelijen masyarakat global, intelijen masyarakat keuangan, intelijen pesaing, seperti itu. Nah, di bagian output dari sistem ini, ya, kita nanti akan bahas mengenai subsistem perencanaan kerja. Nah, subsistem perencanaan kerja merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, subsistem perekrutan merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Nah, informasi-informasi ini apa aja gitu? Ya. Ini mengenai informasi pasar tenaga kerja, penjadwalan wawancara, perekrutan, dan analisa rekrutmen. Yang ketiga, subsistem manajemen angkatan kerja. Merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Nah, informasi ini biasanya adalah informasi pelatihan, penilaian ataupun evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, realokasi jabatan, suksesi, dan kedisiplinan. Kemudian subsistem tunjangan. Subsistem tunjangan merupakan informasi tentang penggajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisa kompensasi, dan perencanaan kompensasi. Yang kelima yaitu subsistem benefit. Meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit itu berbeda dengan kompensasi. Ya. Kalau kompensasi itu lebih ke insentif yang dihubungkan dengan kinerja karyawannya, sedangkan benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima oleh karyawan seperti dana pensiun. Yang terakhir yaitu subsistem pelapor lingkungan. Subsistem pelapor lingkungan merupakan informasi-informasi yang berhubungan dengan keluhan-keluhan, kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Selanjutnya, fungsi sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, perekrutan dan penerimaan sumber daya manusia untuk menerima pegawai baru dalam perusahaan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Jadi selama karyawan itu ada di sebuah perusahaan, karyawan tersebut
berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai, seperti training dan sebagainya. Yang ketiga, manajemen data SDM. Nah, manajemen data SDM ini menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan pemrosesan data untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Yang keempat yaitu penghentian dan administrasi tunjangan. Jadi selama seseorang itu dipekerjakan oleh perusahaan, mereka akan menerima paket tunjangan setelah penghentian. Sumber daya manusia mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak mendapatkan tunjangan tersebut. Nah, jadi itu merupakan fungsi dari sistem informasi sumber daya manusia, dari mulai perekrutan sampai tunjangan-tunjangan yang didapatkan ketika dia mulai memasuki usia pensiun. Selanjutnya yaitu karakteristik dari sistem informasi sumber daya manusia. Jadi sistem informasi sumber daya manusia yang baik itu mempunyai karakteristik yaitu menghasilkan sebuah informasi yang timely, ya, yang tepat waktu. Artinya informasi tersebut tepat waktu. Jadi ketika kita butuh informasi tersebut, informasinya ada. Yang kedua, akurat. Jadi informasi yang dihasilkan oleh sistem ini adalah akurat, artinya benar apa adanya. Seperti itu, ya. Yang ketiga yaitu ringkas. Yang keempat, relevan, artinya informasi yang didapatkan atau dihasilkan dari sistem ini merupakan informasi yang masih relevan dengan yang kita butuhkan. Ya, jangan sampai informasinya merupakan informasi yang sudah tidak relevan, artinya beberapa tahun yang lalu yang sudah tidak berlaku dari sekarang. Yang terakhir yaitu lengkap, ya. Jadi informasi dari sistem ini harus lengkap, ya, harus lengkap sehingga datanya yang dihasilkan adalah akurat, seperti itu. Selanjutnya ini merupakan contoh, ya. Ini merupakan contoh alur pengadaan karyawan pada Pertamina. Ya. Yang pertama, Pertamina melakukan rekrutmen. Kemudian setelah rekrutmen itu ada dinamakan on job training atau magang. Nah, di magang ini akan ada pelatihan-pelatihan. Yang pertama pelatihan bimbingan mental, yang kedua classroom, artinya pelatihan di dalam kelas. Yang ketiga on job training di lapangan. Nah, setelah peserta lolos kualifikasi dari pelatihan tersebut, maka karyawan tersebut berhak mendapatkan SK pengangkatan. Dari SK tersebut, karyawan akan mendapatkan nama, nomor pegawai, upah, dan juga jam sostek atau jaminan sosial ketenaga kerjaan, ya, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh kompensasi yang diberikan oleh PT Pertamina. Yang pertama upah tetap, yang kedua tunjangan daerah, yang ketiga tunjangan jabatan. Selain kompensasi tersebut, PT Pertamina juga memberikan beberapa benefit berupa 1. Asuransi kesehatan atau ASKES, yang kedua jam sostek, yang ketiga bonus, yang keempat tabungan pekerja, yang kelima uang pengganti, dan yang keenam istirahat tahunan atau cuti, seperti itu. Nah, ini merupakan program-program kompensasi yang diberikan oleh Pertamina kepada karyawannya. Yang pertama, asuransi dan layanan kesehatan. Selanjutnya, program benefit atau hari tua.
Yang ketiga, program perlindungan kesehatan, ya. Yang keempat, fasilitas rumah dinas. Yang terakhir, fasilitas dan kegiatan olahraga. Baik, itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya minta maaf. Untuk pertanyaan dan diskusi bisa disampaikan lewat grup WhatsApp. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.